ketika material harus diangkat dari tempat satu atau departemen satu ke departemen lainnya, tentunya kan ada alat material handling, ada operator yang atau ketika mengerjakan di permesinan ya ada operator yang bekerja di mesin-mesin tersebut dan lain sebagainya. Nah, maka kita pun juga harus memperhitungkan mengenai keleluasaan pergerakan dari operator, alat material handling, dan lain sebagainya. Dan itu semua kaitannya adalah dengan luasan area. Ya. Sehingga kalau kita bicara di lantai produksi, ini masih di lantai produksi ya. Di lantai produksi, yang disebut area itu ada 3 macam area yang harus diperhitungkan gitu ya. Yang pertama adalah area yang diperlukan untuk proses operasi dari mesin dan peralatan produksi itu sendiri. Kemudian area yang diperlukan untuk menyimpan bahan baku atau produk jadi yang telah diselesaikan. Dan kemudian dan area yang diperlukan untuk fasilitas-fasilitas servis atau fasilitas pelayanan lainnya ya. Nah, ini yang memang harus disediakan, harus diperhitungkan pada area produksi. Oke, berikutnya ini adalah cara untuk mencari luas area produksi. Kelihatannya kalau nggak keliru untuk modul di praktikum belum sampai ini ya. Modul praktikum itu sampai menentukan luasan area storage. Nah, berarti yang sedang kalian lakukan di praktikum PTLF itu adalah di sini tadi 3 macam area, yaitu area yang nomor 2 ya, yang sedang kalian akan bikin di praktikum itu adalah area yang nomor 2, yaitu area yang diperlukan untuk menyimpan bahan baku yang sering kita sebut sebagai storage dan untuk menyimpan produk jadi nanti yang sering kita sebut sebagai warehouse. Nah, itu nanti sekarang ini praktikum kalian sedang mengerjakan yang nomor 2. Nah, sekarang yang akan saya jelaskan itu yang nomor 2 ini nanti silahkan kalian ambil dari praktikum dan nanti juga ada penjelasan lebih lanjut sih tentang storage gitu ya di pertemuan, saya lupa pokoknya pertemuan setelah GP atau grup teknologi layout itu adalah storage. Nah, nanti juga akan dijelaskan juga lebih lanjut di situ. Nah, sekarang yang akan saya jelaskan di sini itu adalah menentukan luas area produksi. Setelah tadi kalian mendapatkan apa tadi jumlah mesin gitu ya, jumlah mesin yang dibutuhkan itu sudah terhitung atau dihitung. Nah, maka ini waktunya kita untuk menentukan berapa luas area dari permesinan tersebut. Nah, ada 13 kolom yang kita butuhkan gitu ya. Jadi untuk menentukan luas area itu biasanya kita akan pakai tabel ini ya. Tabel ini bisa kalian lihat di bukunya Pak Sri Tomo Wikyo Subroto ya tentang perancangan tata letak fasilitas itu. Nah, ini saya ambil dari situ teorinya. Ada 13 kolom yang akan kita isi ketika kita ingin menentukan luas area. Yang kolom yang pertama itu diisikan terhadap nomor urutnya. Nomor urut 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Yang nomor 2 itu adalah aktivitas departemennya. Nah, misalkan saja, departemen pola, misalkan gitu ya, aktivitas departemen pola, misalkan. Nah, berikutnya adalah nomor operasinya. Nah, di departemen pola, ketika kalian lihat di routing sheet, gitu ya, departemen pola di routing sheet, nah maka di situ bisa terjadi bahwa pemulaan akan dilakukan pada beberapa aktivitas untuk tiap-tiap komponen kan gitu ya. Contoh misalkan pola untuk membuat komponen A misalkan itu adalah operasi yang pertama. Nah, maka tuliskan di sini operasi yang pertama gitu ya. Kemudian pola untuk operasi berikutnya. Nah, berikutnya ya tuliskan operasi yang berikutnya itu apa gitu, operasi berapa maksudnya gitu ya. Dan begitu seterusnya. Misalkan ini adalah operasi 5 misalkan gitu. Dan begitu seterusnya. Berikutnya kalian isikan nama mesinnya apa. Nah, karena ini departemen pemulaan, maka nama mesinnya contoh katakanlah meja pola. Begitu. Gitu ya. Oke.
Berikutnya adalah kita mulai dengan mencari luas yang dibutuhkan. Yang pertama adalah kita hitung dulu berapa luas mesin yang dibutuhkan. Luas mesin yang dibutuhkan itu adalah kita kalikan L1 kali W1, jadi panjang kali lebar dari mesin. Nah, ini isikan berapa panjang kali lebar dari mesin. Nah, kita ukur ya. Nah, bagaimana Bu kalau mesinnya bentuknya nggak persegi? Nah, maka kalau semuanya ini nanti bentuknya tidak persegi, biasanya akan diambil ukuran paling panjang. Nah, kalau ukurannya persegi, kalau bentuknya persegi seperti ini, misalkan gitu ya, ini adalah meja pola, bentuknya persegi kan mudah. Oh, berarti ini panjangnya, ini lebarnya, kan gitu ya. Nah, gimana Bu kalau bentuknya nggak persegi, misalkan bentuknya ini misalkan gitu ya. Nah, misalkan begini bentuknya mesinnya. Nah, gimana berarti? Nah, maka kita ambil ukuran yang paling luar, ukuran yang paling luar kan ini ya. Kita jadikan dia seperti dalam bentuk persegi gitu maksudnya. Nah, ini saya pakai karena pakai kursor ya. Nah, ini cari ukuran yang paling luar gitu ya. Nah, ukuran yang paling besar gitu ya, baik itu pada panjangnya dan baik itu pada lebarnya, sehingga nanti kita akan mendapatkan ukuran panjang kali lebar inilah yang akan kita gunakan untuk mengisi luasan dari mesin. Sudah ya. Nah, kita ini akan mendapatkan luasan mesin A1. Berikutnya adalah kita hitung untuk perlengkapan pembantu. Bisa kita lihat di sini berikutnya ya. Nah, berikutnya apa itu perlengkapan pembantu? Sebenarnya kita lihat di sini. Nah, di sini ya, kolom 1 merupakan nomor urutan sesuai dengan langkah operasi yang dilakukan. Sudah tadi ya. Nomor 2 atau kolom 2 merupakan departemen di mana operasi tersebut diselenggarakan. Kolom 3 itu diisikan dengan nomor operasi pengerjaan. Sudah jelas ya, clear ya. Nomor 4 diisikan dengan nama mesin atau peralatan kerja yang diinginkan. Sudah clear juga ya, sudah jelas. Kemudian kolom 5 merupakan panjang kali lebar dari mesin yang digunakan. Nah, berikutnya kolom 6 itu adalah merupakan panjang kali lebar dari fasilitas penunjang proses produksi. Nah, misalkan saja apa namanya ada misalkan ya perlengkapan pembantu itu tadi misalkan ada rak tool, kemudian maintenance apa maksudnya tempat untuk meletakkan alat-alat yang kita gunakan untuk maintenance mesin secara periodik, misalkan aja, apa itu namanya, kita menyimpan lap, oli gitu ya, untuk apa itu namanya, melakukan maintenance pada mesin gitu ya. Nah, biasanya dia akan diletakkan di apa itu namanya, di depannya kan gitu ya. Contoh misalkan begini. Jadi luasan mesin itu seperti ini. Ini yang disebut sebagai mesinnya. Gitu ya. Sebentar, saya hapus dulu yang ini. Nah, jadi ini adalah mesinnya, gitu ya. Nah, berikutnya nanti perlengkapan pembantu itu nanti biasanya dia akan di depannya, gitu. Kemudian ruang operator ataupun apa ya maksudnya allowance yang digunakan untuk pergerakan operator itu dia akan ada di hadapannya, gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah maintenance-nya, ini tadi ya, perlengkapan pembantu, misalkan, perlengkapan pembantu. Nah, berikutnya adalah ruang material, itu biasanya akan digunakan untuk menempatkan komponen sebelum dia dikerjakan di mesin tersebut dan setelah dia dikerjakan di mesin tersebut. Nah, sering kita sebut sebagai area incoming kalau dia digunakan untuk menempatkan komponen yang datang atau yang mau dikerjakan di mesin dan akan berupa area outgoing misalnya gitu ya. Biasanya kita akan menyebutnya begitu, outgoing yaitu untuk menempatkan komponen yang sudah selesai dikerjakan di mesin tersebut. Nah, biasanya sebelum dia akan dikirimkan ke departemen yang berikutnya. Biasanya seperti ini. Dan ada juga kalau misalkan saja gitu ya, misalkan saja ternyata perlengkapan pembantunya ada juga yang memberikan apa itu namanya
area perlengkapan pembantu ini adalah sampai sepanjang gitu ya, sepanjang adanya incoming dan outgoing. Demikian juga ketika adanya apa namanya ruang operator ataupun yang digunakan untuk allowance untuk pergerakan dari operator. Dia pun biasanya akan apa namanya akan digambarkan gitu ya, akan diberikan gitu ruangannya adalah sepanjang mulai dari incoming sampai outgoing. Nah, ini biasanya adalah area permesinan yang akan kita hitung. Ini adalah untuk menghitung hanya satu mesin, gitu ya. Untuk menghitung satu mesin, gitu. Nah, maka kita akan bisa jumlahkan gitu ya. Kita akan jumlahkan panjang kali lebarnya dari ini ruangan maintenance ataupun perlengkapan pembantu. Ini nanti sebagai A2-nya, gitu ya. Berikutnya adalah ruangan operatornya. Nah, kalau ruangan operatornya kita akan melihat di sini. Operator biasanya akan diberikan apa namanya ruangan selebar 1 meter, gitu ya, selebar 1 meter. Digunakan untuk apa? Nah, ini ada 1 meter ini adalah ketika dia itu ukurannya adalah lebar bahunya manusia, gitu ya. Dianggapnya dia 1 meter atau diasumsikan sebagai lebar bahu manusia itu standarnya adalah 1 meter. Nah, maka biasanya nanti dia akan diberikan apa itu namanya lebar gitu ya, lebar dari allowance untuk pergerakan operator ini adalah sepanjang atau selebar 1 meter. Sedangkan panjangnya itu adalah menyesuaikan dari mulai incoming-nya atau ruang materialnya, kemudian mesinnya sampai outgoing-nya ruang material untuk apa komponen yang sudah dikerjakan di mesin. Nah, inilah yang disebut sebagai 1 dikalikan panjang gitu ya. Ini adalah sebagai ruang operator. Ruang operatornya itu kan berarti panjang dikalikan lebarnya adalah 1 meter. Jadi 1 dikalikan panjangnya gitu ya sebagai A3 gitu. Nah, berikutnya ruangan material ya silahkan nanti kalian hitung berapa panjang kali lebarnya sehingga kalian punya ukurannya panjang kali lebar untuk yang pertama gitu ya, ditambah panjang kali lebar untuk incoming dan ini adalah panjang kali lebar untuk outgoing-nya. Gitu ya. Nah, ini sebagai ruangan ataupun sebagai yang keempat ya berarti ya, luasan yang keempat. Gitu ya. Nah, baru kemudian nanti ditotalkan. Berapa itu luasannya itu ditotalkan. Nah, itu sebagai subtotal. Jadi subtotal itu adalah A1 tambah A2 tambah A3 ditambah A4. Gitu ya. Paham ya maksudnya? Nah, berikutnya adalah ini nanti yang kolom 9 itu apa? Bisa dilihat di sini. Kolom 9 itu apa di sini? Nah, kolom 9 itu adalah merupakan subtotal luasan area per mesin, yaitu penjumlahan dari kolom 5, kolom 6, kolom 7, dan kolom 8. Jadi subtotalnya itu nanti dijumlahkan untuk tadi ya, berarti A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4. Sedangkan kolom 10 itu adalah pemberian allowance bagi keperluan pemindahan bahan, perawatan mesin, pergerakan perpindahan bagi operator, serta kolom untuk bangunan pabrik. Nah, maka walaupun ini tadi sebenarnya tadi sudah apa namanya? Bentar ya. Nah, walaupun ini tadi kan sudah diberikan apa ya istilahnya ada tempat untuk mesin sendiri, ada tempat untuk perlengkapan pembantu sendiri, ada tempat untuk operator sendiri, ruangan material sendiri, tetapi tetap diberikan allowance-nya sebesar 150% allowance. Sebagai apa? Sebagai area pergerakan alat material handling. Nah, dia pergerakan alat material handling itu akan bergerak di sini. Nah, di sekitar dari mesin-mesin tersebut biasanya dia nanti yang akan mengantarkan gitu ya. Tadi contohnya misalkan siapa tadi incoming ini ataupun komponen yang mau ditempatkan di incoming ini datang. Nah, maka akan ada apa namanya alat material handling yang akan masuk di sini. Nah, nanti dia akan membawa di material yang akan dikerjakan di mesin tersebut. Demikian juga ketika outgoing contohnya ya.
ketika outgoing maka akan ada alat material yang nanti akan mengambil komponen yang ada di outgoing ini kan gitu ya. Di outgoing ini nanti kan akan ada komponen yang akan dibawa oleh alat material handling, maka kita berikan dia allowance sebesar 150%. Kalau secara teoritis allowance yang diberikan untuk gang, aisle, kemudian kolom pabrik dan lain sebagainya, dan untuk pergerakan alat material handling ini ya biasanya adalah antara 120% sampai 150%. Itu yang diberikan berdasarkan teori yang ada di bukunya Pak Sritomo Wignasubroto, Pak Hari Purnomo, dan James Apple-nya. Dia akan biasanya diberikan ini. Paham ya maksudnya ya? Nah, ini berikan sebagai allowance dan berikutnya adalah untuk kolom yang ke-11 itu tadi kan sudah dihitung di MPPC ya, berapa jumlah mesin yang dibutuhkan untuk masing-masing aktivitas departemen dan masing-masing operasi yang ada. Nah, maka jumlah mesinnya ini kemudian berikutnya adalah dimasukkan, oh jumlah mesinnya adalah jumlahnya sekian misalkan gitu ya, untuk operasi satu ataupun untuk total semua operasi yang ada pada meja pola, contoh misalkan jumlah mesinnya adalah 5 misalkan gitu ya. Kalau ini kan tadi adalah subtotalnya tadi ya, misalkan adalah subtotalnya adalah A misalkan, maka kolom yang ke-10 itu adalah A dikalikan 150% gitu ya. Nah, berikutnya contoh misalkan jumlah mesinnya diketahui hasil dari MPPC itu adalah 5 mesin. Nah, maka berikutnya adalah kalian silakan mencari total luas area ruang operasi, artinya ini tadi misalkan ini A dikalikan 150 itu sama dengan B misalkan. Nah, maka berarti kolom ke-12 itu adalah B dikalikan 5 gitu ya, untuk operasi yang pertama. Nah, berikutnya adalah kalau kalian punya banyak operasi ini tadi pada aktivitas atau departemen yang sama, maka tinggal kalian jumlahkan berapa jumlah secara keseluruhan untuk aktivitas atau departemen. Bisa ya dipahami ya. Nah, ini adalah cara untuk secara sistematis ataupun konsep teoritisnya ketika kita ingin mencari luasan area dari mesin produksi. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak di sini? Nah, kemudian kalian juga harus memperhatikan ini ya. Gimana Bu kalau misalkan gitu ya. Misalkan ternyata si operatornya itu bekerjanya bukan pada panjangnya mesin, tetapi dia pada lebarnya mesin. Contoh begitu misalkan ya. Nah, maka dia akan menjadi apa dia berarti? Nah, dia menjadi akan terbalik ya. Misalkan contohnya misalkan. Nah, kalau ini tadi kan berarti karena operator bekerja atau dia itu berada pada panjangnya mesin berarti 1 meter dikalikan panjang. Tapi kalau ternyata dia itu ada di lebarnya mesin, misalkan kayak gini ya. Nah, di lebarnya mesin, maka yang dikasih 1 meter itu adalah panjangnya, sehingga ukuran dari ruang operator itu adalah 1 meter dikalikan apa lebarnya, gitu ya, lebar dari mesin. Ya, itu aja sih yang harus kalian perhatikan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari penentuan luas area produksi? Ada yang mau tanyakan? Halo, halo, ada yang mau tanyakan? Belum ada, Ibu. Kalau nggak ada, berikutnya saya lanjut ya. Saya lanjutkan berikutnya adalah melakukan analisa kuantitatif. Nah, ini kita langkah yang berikutnya setelah tadi luasan mesin itu diketahui atau luasan departemen diketahui, berikutnya kita akan melakukan analisa kuantitatif guna menganalisis aliran bahan. Nah, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, ada yang disebut sebagai analisa kualitatif, ada yang disebut sebagai analisa kuantitatif. Analisa kuantitatif ini adalah analisa untuk melakukan analisa aliran bahan secara kuantitatif, itu hanya akan dilakukan di lantai produksi, gitu ya. Kenapa begitu? Kemarin sudah saya jelaskan, karena data yang kita punya di lantai produksi memang sifatnya terukur atau kuantitatif, jadi bisa diukur dan dia dalam periode waktu
produksi itu tidak akan berubah, gitu ya. Nah, sehingga karena dia bisa terukur secara kuantitatif, maka analisa kuantitatif ini hanya bisa kita gunakan ketika kita ingin menganalisa aliran bahan di lantai produksi. Lantai produksi itu maksudnya lantai yang ada permesinannya itu tadi loh. Itu disebut lantai produksi, gitu ya. Nah, alat yang kita gunakan untuk melakukan analisa aliran bahan menggunakan teknik kuantitatif itu adalah peta from to chart, gitu ya, atau peta dari ke from to chart atau peta dari ke. Kemarin sudah saya jelaskan juga ya bagaimana cara menggambarkan from to chart, kemudian data-data apa saja yang ada di from to chart, sehingga di sini sifatnya hanya merefresh ya, tidak saya jelaskan kembali. FTC itu adalah suatu teknik kuantitatif untuk memperbaiki aliran bahan atau komponen atau item melalui suatu area atau bagian atau departemen sehingga angka-angka yang terdapat pada sebuah FTC itu akan menunjukkan tadi ya data yang sifatnya kuantitatif seperti total dari berat beban yang harus dipindahkan kan terukur tuh ini, kemudian jarak perpindahan bahan ini juga terukur, volume atau kombinasi-kombinasi dari faktor tersebut. Jadi bisa juga frekuensi, bisa juga ongkos. Nah, bisa juga yang disebut bobot perpindahan itu jarak dikalikan kuantitas atau jarak kali frekuensi atau jarak kali frekuensi kali ongkos dan lain sebagainya yang kemarin sudah saya jelaskan tentunya. Ya. Nah, berikutnya, nah ini sebagai contoh nih, sebagai contoh ketika kita ingin menganalisa aliran bahan dengan menggunakan analisa kuantitatif. Contohnya di sini, diketahui kuantitas produksi dan urutan produksi sebagai berikut. Jadi diketahui kita disuruh atau pabrik akan membuat 3 komponen produk. Yang pertama adalah komponen 1, kedua komponen 2, dan berikutnya komponen 3. Kuantitas produksi per hari dari masing-masing komponen itu adalah sebesar 25 unit per hari, komponen 2 15 unit per hari, dan komponen 3 10 unit per hari. Sedangkan urutan prosesnya gitu ya, dari komponen 1 itu adalah menggunakan mesin A, berikutnya ke mesin B, berikutnya D, kemudian E. Kemudian untuk komponen 2 itu adalah urutannya dari A ke C, ke D, ke B, dan ke E. Komponen 3 urutannya adalah dari A ke D, ke E, dan ke C. Nah, berikutnya ini adalah luasan area dari tiap-tiap bagian departemen. Nah, bagaimana cara mencari luas area? Seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, pakai tabel tadi yang ada 13 kolom tadi. Nah, kalau kita menggunakan tabel tadi yang ada 13 kolom, maka gitu ya, yang akan kita ketahui itu adalah luas area per masing-masing departemen. Kita tidak tahu bentuknya seperti apa, seperti kemarin saya jelaskan ya, yang namanya 225 atau gampangannya 600 lah ya. Yang namanya luasan 600. Bentuknya itu bisa 30 kali 20. Gitu ya. Nah, jadi sini yang lebar, sini yang panjang. Kan gitu. Bisa begitu. Bisa juga 6 kali 10. 60 sorry, 60 kali 10 kan bisa juga gitu. Berarti ini panjang gitu ya. Nah, ini lebar gitu misalkan. Nah, kan bermacam-macam bentuknya ya. Nah, kalau kita pakai kolom ataupun tabel yang tadi untuk menentukan luas area kan kita nggak tahu bentuknya seperti apa kan kita nggak tahu. Gitu. Yang kita tahu hanya total luasan areanya itu adalah 600 meter persegi, 225 meter persegi, dan seterusnya. Paham ya maksudnya ya? Nah, karena kita tidak mengetahui bentuk dari bentuk dari departemen tersebut, maka kita tidak bisa menentukan koordinat titik tengah. Nah, bisa menentukan nggak koordinat titik tengahnya? Kan nggak bisa. Kenapa? Karena ini bentuknya bisa beda-beda macam-macam ya, dengan ukuran sama 600 gitu, tapi bentuknya kan beda-beda. Sehingga kita nggak bisa menentukan titik koordinat ini, kita nggak bisa. Nah, karena kita tidak bisa menentukan titik koordinat, maka ketika kita mencari ukuran jarak, kita nggak bisa pakai ukuran jarak rektilinear ataupun Euclidean, kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak tahu berapa berapa
maaf bukan berapa, tetapi kita tidak tahu bagaimana bentuk dari ruangan atau luasan area tersebut. Yang kita tahu itu hanya luasannya berapa, hanya itu aja, gitu ya. Nah, maka kita mau pakai apa kalau misalkan kita nggak tahu gitu ya, kita nggak ngerti bentuknya, berarti kan kayak tadi kita nggak tahu titik koordinat pusatnya ya, titik sentralnya dari masing-masing departemen kan nggak tahu. Berarti gimana cara kita mencari jarak antara A dan B, jarak A dan C, dan seterusnya. Nah, maka ini yang bisa kita lakukan untuk mencari jarak perpindahan. Yaitu kita umpamakan bahwa, gitu ya, kita asumsikan bahwa kedua departemen itu akan bersebelahan, gitu ya. Contoh misalkan, kalau saya mau mencari jarak A ke B, itu A ke B. Nah, karena yang saya tahu hanya ukuran luasannya saja, gitu ya, maka saya anggap bahwa A dan B itu akan bersebelahan. Nah, kenapa kok dianggap bersebelahan? Kan kita kan di sini mau bikin layout baru, kan gitu ya. Karena mau bikin layout baru kan kita belum tahu sebenarnya menempatkan mesinnya itu mau ditempatkan di mana saja kan kita belum tahu gitu ya. Jadi untuk mengukur jarak ya kita asumsikan bahwa keduanya bersebelahan gitu. Ya, sehingga kita akan mencari jaraknya. Kemarin seperti yang saya sampaikan ya, karena jarak itu adalah mencari titik pusat antara apa namanya departemen satu dengan titik pusat departemen yang lain gitu. Padahal yang diketahui ini adalah hanya luasannya, maka kita anggap area tersebut berbentuk blok atau bujur sangkar dengan luasannya masing-masing. Contoh tadi luasan A adalah 225. Luasan B adalah berapa tadi? Saya lupa, 150 atau berapa tadi ya. Contoh katakanlah 150 misalkan. Nah, maka kalau kita mencari jarak dari A ke B, maka kita cari titik tengah dari A menuju titik tengah dari B. Kalau dia bentuknya bujur sangkar, maka ini jarak dari titik tengah menuju perbatasan ini itu adalah setengah akar luas A. Gitu ya. Nah, sedangkan jarak apa namanya titik perbatasan ataupun perbatasan ini menuju titik tengah B itu adalah setengah akar luas U. Nah, maka kita bisa gunakan rumus ini untuk mencari jarak. Saya dipahami ya. Nah, sedangkan untuk menganalisis aliran bahan, maka kita detailkan atau kita rinci dia satu per satu. Dilihat tadi dari aliran bahannya. Kita cari aliran bahan per traveling atau per apa namanya per apa namanya per flow gitu ya maksudnya kalau saya bilang per aliran, nah, per aliran atau per traveling dari perpindahannya. Nah, kita cari seperti kemarin sudah saya contohkan kan ya mencarinya dari yang tadi misalkan aja tadi ini ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, berarti nanti kita akan mencari, oh akan ada apa perpindahan bahan aliran yang pertama adalah dari A ke B, aliran kedua dari B ke D, aliran ketiga dari D ke E. Berikutnya adalah AC, kemudian CD, kemudian DB, BE gitu ya. Dan seterusnya AD, kemudian DE, kemudian EC. Ada berapa aliran? Kita lihat di sini DE itu sama gitu ya, ada 2 kali aliran. Nah, maka totalnya itu adalah ada berapa aliran di situ. Sehingga bisa kita lihat kalau kita rinci ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, kita rinci satu persatu. Nah, ya, aliran bahan dari A ke B, komponen yang dipindahkan siapa saja? Oh, komponen 1. Kuantitasnya dia berapa? 25 unit. Sedangkan jarak perpindahannya tadi sudah saya jelaskan ya, yaitu sepanjang 13,624 meter. Sehingga bobot perpindahannya adalah kuantitas dikalikan jarak perpindahan, yaitu sebesar 340,5. Dan begitu seterusnya, kalian hitung semua aliran bahan yang ada, bobot perpindahannya berapa. Berikutnya adalah karena tadi kita nggak ngerti
kita sebenarnya kan belum menempatkan belum tahu bahwa urutan penempatan dari mesinnya itu diurutkan seperti apa gitu ya. Nah, sebenarnya urutan mesin kalau awal gitu ya, urutan mesin yang awal itu adalah sembarangan. Mau pertama adalah A, C, D, E, B dulu, itu ya boleh aja gitu ya. Jadi sembarang dulu. Nah, kalau di sini di contoh saya karena ini saya nyatakan dengan abjad gitu ya, apa namanya mesinnya saya nyatakan dengan abjad, maka gitu ya untuk memudahkan saya urutkan berdasarkan abjad terlebih dahulu. Bu, boleh nggak kalau saya yang awal itu nggak A, B, C, D, E, tetapi E, D, C, B, A misalkan. Boleh nggak? Boleh, boleh saja silakan. Jadi penentuan ini yang awal itu adalah sembarangan. Bisa ya dipahami ya. Nah, berikutnya kalau saya tentukan tadi berdasarkan abjad, berarti urutan dari mesin, urutan awal sebagai iterasi yang awal ya, iterasi pertama, urutan mesin itu adalah A, B, C, D, E. Nah, berikutnya kita buat from to chart-nya. Nah, from to chart berdasarkan bobot perpindahan. Kenapa kok enggak berdasarkan jarak dulu, Bu? Ngapain kita harus bikin banyak-banyak FTC gitu ya kalau tadi kita sudah menghitung bobot perpindahannya kan ini kan di apa namanya di tabel ini kan kita sudah menghitung sampai bobot perpindahan kan gitu ya. Nah, maka kita langsung saja membuat FTC dalam bentuk bobot perpindahan. Nah, kita buat nih di sini FTC dalam bentuk bobot perpindahan karena tadi awalnya gitu ya. Tadi sudah ditentukan bahwa urutan mesin untuk iterasi yang paling pertama atau iterasi awal itu adalah urut abjad A, B, C, D, E. Maka ketika saya membuat peta dari ke atau from to chart, saya juga urutannya adalah sesuai yang sudah saya tentukan tadi, yaitu A dulu, B dulu, C dulu, D dulu, baru E. Gitu ya. Itu ketika kita membuat from-nya. Demikian juga ketika kita membuat to-nya gitu ya. Maka urutannya adalah A dulu, B dulu, C dulu, D dulu, baru E. Paham ya? Nah, berikutnya adalah, ini kemarin juga sudah saya jelaskan ya, menentukan from to-nya sudah ya. Boleh dibalik nggak Bu? Boleh. To-nya mau, kalau begini kan bacanya berarti from itu yang dibaca adalah yang sini, gitu ya. Ini adalah from, sedangkan to-nya itu adalah yang ini. Sehingga kalau kita membacanya adalah from dari A to A. Nah, gitu ya. Bergeraknya kan gitu. From A to B. From A to C. Dan begitu seterusnya. Kalau dibalik nanti gimana? From A to A. Malah dibalik ya. From A to B. Boleh nggak? Boleh-boleh saja gitu ya. Nah, ini tetapi saya memakainya adalah yang apa namanya from to di sini. Kemarin sudah saya jelaskan ya ini ya. Oke. Berikutnya kita isikan setiap bobot perpindahan yang sudah kita hitung tadi, kan gitu ya. Dari A menuju ke B. Berapa bobot perpindahan tadi yang sudah terhitung? Yaitu 340,5. Dari A menuju C. Berapa yang terhitung? Sudah dihitung tadi 296,25 dan begitu seterusnya. Paham ya maksudnya ya? Nah, sekarang sudah saya jelaskan tadi. Kalau kita membacanya adalah ini ya, kalau from-nya di sini, gitu kan? From-nya kan di sini berarti to-nya itu adalah di sini, maka tadi saya bilang membacanya adalah from A ini akan menunjukkan 340,5 itu akan menunjukkan aliran bahan yang mengalir atau yang terjadi dari A menuju B. 296,25 itu adalah aliran bahan yang terjadi dari A menuju C dan begitu seterusnya dari A menuju D dan begitu seterusnya sehingga bisa kita nyatakan bahwa kalau ini disebut sebagai garis diagonal gitu ya. Jadi pembatas ini disebut sebagai garis diagonal, maka angka-angka yang ada di atas garis diagonal ini itu disebut gerakan maju atau forward. Sedangkan angka-angka yang ada di bawah garis diagonal ini disebut gerakan balik atau backward dari aliran bahan. Nah, kalau namanya gerakan maju berarti itu bukan backtracking, tapi kalau gerakan
balik atau backward itulah yang disebut sebagai backtracking gitu ya. Gerakan balik itu kan artinya dia sudah maju harus balik lagi. Seperti dicontohkan ini 183,75. Artinya ini adalah dari D menuju B. Nah, padahal kan B-nya letaknya kan di depannya D, kan gitu ya. B-nya kan letaknya kan sebelum sebelum D. Sehingga yang terjadi adalah kalau ada aliran bahan 183,75 dari D ke B itu artinya adalah gerakan balik gitu ya. Gerakan balik dari D ke B itu ada 183,75. Bisa ya dipahami ya ini ya. Nah, itu adalah arti dari gerakan maju atau forward dan backward dari aliran bahan. Paham ya? Nah, berikutnya kita lakukan yang disebut analisa momen. Mana tadi? Bentar ya. Nah, berikutnya adalah kita melakukan yang disebut analisa momen dari from to chart awal tadi. Kita hitung forward distance dari diagonal, berarti jarak forwardnya dari diagonal, dan kita juga menghitung jarak backwardnya atau gerakan baliknya, jarak gerakan balik dari diagonal. Semakin jauh gitu ya, semakin jauh dia dari garis diagonal, maka dia dianggapnya sebagai sebenarnya dia itu harus didekatkan gitu loh. Nah, paham ya maksudnya ya. Jadi ini semakin jauh dari garis diagonal gitu ya, sebetulnya itu semakin bahwa ada aliran bahan di situ, tetapi kok kita jauhkan letaknya gitu loh maksudnya ya. Nah, maka sebaiknya itu harus kita dekatkan mendekati garis diagonal. Nah, kita lihat di sini berikutnya tadi ya. Nah, menghitung analisa momen from to chart awal. Kita hitung dulu yang forward distance from diagonal. Kita lihat kalau kita membuat garis yang sejajar garis diagonal gitu ya. Dari from to chart ini itu akan ada berapa garis sejajar? Akan ada 4 garis sejajar nih yang sudah saya gambarkan ini ya. Akan ada 4 garis sejajar pada gerakan forward dan akan ada 4 garis sejajar pada gerakan backward kan gitu ya. Nah, maka semakin jauh tadi saya bilang semakin jauh dia dari garis diagonal, maka sebenarnya jaraknya itu akan semakin jauh juga. Sehingga kalau kita menghitung analisa momen gitu ya, maka jaraknya itu menjadi semakin jauh sekian kalinya berdasarkan apa tadi? Berdasarkan apa namanya? Hitungan garis sejajarnya tadi gitu loh ya. Nah, sebagai contoh ini tadi yang tersangkut di dalam garis sejajar satu dari gerakan forward itu siapa saja? Kita lihat nih yang satu di sini. Nah, garis satu yang forward berarti yang atas ya. Itu yang tersangkut di dalamnya adalah aliran bahan yang terjadi dari A ke B, kemudian dari C ke D, dan dari D ke E. Nah, maka itu kita jumlahkan. Nah, pengalinya berapa? Pengalinya satu, karena dia yang paling dekat dengan diagonal. Nah, semakin jauh dari garis diagonal, maka distansinya itu juga dianggapnya semakin jauh, jaraknya semakin jauh. Maka dia akan dikalikan menjadi sekian kalinya gitu ya, sekian kalinya jarak dari distansinya. Nah, maka kalau dia berada pada garis sejajar yang kedua, maka dianggapnya dia akan berjarak 2 kalinya dari garis diagonal. Kemudian kalau dia tertangkap pada garis yang sejajar 3, maka dia 3 kalinya dari garis diagonal dan begitu seterusnya. Itu yang forward, gitu ya. Nah, berikutnya yang backward. Nah, karena backward itu dianggap gerakan balik gitu ya. Artinya dia dianggap 2 kalinya dari forward ya. Forward itu saja sudah dianggap kalau dia mengapa namanya menjauhi garis diagonal itu sudah dianggap jauh apa maksudnya sudah dianggap menjauhi sekian kalinya gitu ya. Backward tambah lagi, backward itu dianggapnya balik. Nah, sehingga dia diasumsikan 2 kalinya dari forward, pengalinya ini. Pengalinya dari distance from diagonalnya itu dianggapnya 2 kalinya dari forward. Jadi kalau dia tertangkap pada garis sejajar nomor 1 untuk backward, itu pengali distance from diagonalnya itu adalah 2. Kalau
dia tertangkap oleh garis sejajar yang 2 untuk backward, maka pengalinya adalah 4 dan begitu seterusnya. Paham ya? Nah, berikutnya silahkan kalian totalkan ini ya momen forwardnya dan momen backwardnya. Berikutnya dijumlahkan total momennya. Maka bisa kita lihat adalah atau kita hitung total momennya sebesar 4.844,25. Paham ya? Nah, berikutnya kita akan, itu kan tadi iterasi awal ya atau kondisi awal. Berikutnya kita akan melakukan perbaikan yaitu dengan menukar letak dari mesin. Ukuran perbaikan apabila ukuran perbaikannya jadi dipilih gitu ya. Hasil pertukaran kita itu dipilih apabila momen FTC perbaikan itu akan lebih kecil dibandingkan momen FTC awal. Jadi tadi kalau awalnya kita dapat berapa di sini 4.844,25, maka kita harus berusaha agar dia lebih kecil dari itu. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menukar letak dari departemennya. Kalau tadi kan urutannya A, B, C, D, E. Nah, ini sekarang kita tukar-tukar. Menukarkannya caranya gimana? Dilakukan secara trial error. Menukarnya itu coba-coba gitu ya. Coba-coba dan dapat dilakukan secara berulang-ulang sampai didapatkan hasil yang paling minimal. Ya, minimal apanya? Minimal momen from to chart-nya itu sampai didapatkan hasil momen from to chart yang paling minimal. Nah, itu yang akan kita lakukan ketika melakukan iterasi perbaikan. Nah, sekarang kalau kalian Bu, kalau nuker-nuker terus sembarangan itu kan ya lama-lama stres tuh Bu gitu ya. Misalkan saya nuker A dengan B, ternyata dia total momennya nggak jadi lebih sedikit malah jadi lebih banyak, berarti saya harus nyoba lagi. Nah, sekarang trial dan error oke gitu ya, cara coba-coba oke. Tapi agar kita langsung bisa mendapatkan gitu ya, mendapatkan satu kali percobaan itu bisa menghasilkan total momen yang lebih kecil dibandingkan sebelumnya, kita bisa melakukan analisa seperti ini dulu. Contoh misalkan gini ya, kan tadi kan yang membuat total momen besar itu yang pertama itu adalah apa tadi? Adanya jarak dari garis diagonal, kan gitu ya. Jadi apa namanya? Jarak ini kan kalau semakin jauh dari garis diagonal kan tadi pengalinya semakin besar, maka itu yang membuat total momen jadi besar. Nah, apalagi yang backward, backward itu 2 kalinya, maka total momennya juga akan jadi besar. Maka kita usahakan bagaimana caranya agar backward ini naik menjadi forward, atau paling tidak dia naik, contoh ini tadinya kan ada di layer yang kedua ya. Nah, ini kita usahakan layer yang pertama. Gitu. Itu bisa kita lakukan. Atau juga kita memeriksa yang forward. Yang forward ada nilai paling besar enggak di sini, aliran bahan yang paling besar enggak? Setelah aliran bahan paling besar itu adalah dari A ke B, yaitu sebesar 340,5. Berikutnya yang terbesar yang terbesar pertama ini ya 476,7. Terbesar berikutnya adalah 340,5. Terbesar berikutnya itu adalah 306,25. Bisa kita lihat nih di sini, 306,25 itu ada di layer yang kedua. Maka kita usahakan agar dia, berarti kan artinya kan gini ya, ada gerakan balik, kita lihat ya, dari D ke B juga ada gerakan backward. Dari B ke D juga ada gerakan forward. Sedangkan, nah berarti kan artinya gitu ya, bisa kita lihat, bandingkan kita mendekatkan B dengan C, itu kan lebih baik kita mendekatkan B dengan D, kan gitu ya. Nah, daripada B itu sebelahnya C, bisa kita lihat dari B menuju C, nggak ada sama sekali aliran bahan. Dari C ya menuju B juga nggak ada sama sekali aliran bahan. Sehingga kan sebenarnya BC ini nggak punya aliran bahan gitu ya. Maka ngapain dia didekatkan? Nah, kita coba cek B, D, BD, dia punya aliran bahan sekian. Dari B ke B, dia punya aliran bahan sekian. Nah, itu kan berarti lebih mending kita mendekatkan B dengan D dibandingkan B dengan C.
Paham ya maksudnya ya? Nah, maka ini menjadi bisa kita gunakan sebagai salah satu alternatif untuk melakukan pertukaran. Nah, ya, jadi walaupun coba-coba gitu ya, walaupun coba-coba, kalau kalian nyobanya ngawur gitu ya maksudnya, ya itu nanti hasilnya bisa aja lebih kecil, bisa aja lebih besar. Tapi kalau kita lakukan analisis kayak gini gitu ya di awal, maka kita bisa menemukan ini. Gitu. Oh loh, B dan C itu nggak ada aliran bahan, ngapain dia disebelahkan? Nah, sedangkan B dan D itu ada aliran bahan. Nah, maka sebaiknya dia disebelahkan. Nah, maka gitu ya. Maka itu yang menjadi dasar kita atau saya menukar gitu ya berikutnya ya di sini ya. Nah, tadi. Nah, berikutnya adalah nih menukar dengan urutan A, setelah A itu B, setelah B itu D, bukan lagi C, gitu ya. Setelah B itu D, baru D, habis itu C, setelah itu adalah E. Nah, sehingga kita bikin lagi FTC-nya sesuai dengan urutan dari iterasi atau perbaikan yang pertama ini, yaitu A, B, D, C, E. Ini juga A, B, D, C, E. Jangan lupa, ingat ya, karena dia ditukar, maka letaknya ini tadi aliran bahan itu juga menjadi tertukar. Nah, bisa kita lihat di sini aliran bahan backward dari tadinya layer yang kedua sekarang menjadi layer yang pertama. Hanya saja tadi 197,5 kalau nggak keliru ya, 200 sorry, 275,55 tadinya ada di forward, sekarang ada di backward gitu ya. Nah, kemudian 306 yang tadinya ada di layer yang kedua atau di bagian yang kedua sekarang ada di layer yang pertama. Nah, bisa kita hitung berikutnya adalah analisa momen from to chart perbaikan, dia ternyata menghasilkan lebih kecil ya, kalau tadi 4.808 berapa gitu. Nah, sekarang menjadi 4.687,8. Nah, sehingga menjadi lebih kecil. Maka gitu ya. Maka urutan dari from to chart perbaikan ini bisa kita terima sebagai gitu ya hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Bisa lebih baik lagi enggak? Bisa juga. Silahkan kalian coba-coba lagi sampai mendapatkan hasil yang lebih kecil dari iterasi yang pertama. Iterasi atau perbaikan yang pertama ini. Gitu ya. Nah, itu boleh dicoba-coba terus menerus. Paham ya? Nah, kalau di contoh soal ini hanya mencoba satu kali. Paham? Nah, berikutnya setelah itu berarti kan tadi karena total moment from to chart perbaikan lebih kecil dari from to chart awal, maka urutan mesin yang dapat digunakan untuk meminimalkan bobot perpindahan itu adalah dari A ke B, dari urutannya adalah A, B, D, C, dan E, gitu ya urutan mesinnya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan perhitungan atau melakukan analisa koefisien outflow dan inflow. Kok yang disebut koefisien outflow itu adalah aliran bahan yang keluar dari sebuah departemen. Sedangkan koefisien inflow itu adalah aliran bahan yang masuk ke departemen tertentu. Nah, kalau kita membacanya adalah from dari atas ke bawah dan to dari kiri ke kanan, maka yang disebut outflow gitu ya, yang disebut aliran keluar itu adalah yang dari sini. Nah, ini disebut sebagai aliran keluar. Bisa membacanya berarti bagaimana? Aliran yang keluar kan ini kan dibacanya total ini kan menjumlahkan antara 340 tambah 136 tambah 296 kan gitu ya. Nah, 340 tadi apa? Aliran yang terjadi dari A menuju B. 136 apa? Aliran yang terjadi dari A menuju D. Berarti kan semua ini gitu ya, semua ini
golek bareng. Nah, ini kalau kalian hitung, totalnya itu adalah 1 alias 100%. Kenapa? Ya karena memang aliran 100% aliran bahan yang keluar dari A itu 44%-nya itu akan menuju B. 17,6%-nya akan menuju D. 38,3%-nya akan menuju C. Gitu ya. Dan begitu seterusnya bisa kalian hitung gitu ya untuk aliran bahan untuk departemen-departemen yang lainnya. Itu bisa dihitung silakan. Berikutnya setelah kita mencari koefisien outflow, kita mencari koefisien inflow. Sama seperti tadi koefisien outflow ya, caranya adalah kita membagi membagi aliran bahan yang terjadi gitu ya dari A menuju B gitu ya. Nah, itu sebenarnya berapa persen gitu aliran dari A yang masuk ke B. Nah, jadi berapa persen alirannya yang masuk ke B dari A, asalnya itu dari A. Nah, ternyata kalau kita lihat itu adalah 0,64,9%. Sorry ya, nah gitu. Kalau kita lihat ini pasti kalau dijumlah itu sama dengan 1. Kalau dijumlah ke bawah itu pasti sama dengan 1. Kenapa? Karena kita membacanya adalah aliran yang masuk ke Departemen B 64,9, 65%-nya itu datangnya dari A. Dan 35%-nya datangnya dari D. Gitu. Paham ya? Demikian juga yang lainnya. Contoh misalkan C nih ya. Nah, aliran yang masuk ke C 60%-nya datangnya dari A. 40%-nya datangnya dari B. Gitu. Jadi membacanya seperti itu. Paham ya? Nah, tujuannya apa? Kok kita harus mencari koefisien outflow dan inflow? Tujuannya adalah untuk membuat skala prioritas penempatan. Jadi, dengan adanya koefisien aliran bahan tadi, kita akan bisa mengetahui siapa sih yang punya persentase paling besar. Aliran yang keluar itu A tadi contoh, misal A dia harus mengirim ke B, mengirim ke D, mengirim ke C atau ke E tadi saya lupa, mengirim ke B, mengirim ke D dan mengirim ke C. Nah, siapa yang harus berdekatan dengan A? Tentunya kan yang akan kita pilih adalah yang apa tadi alirannya paling besar kan gitu. Kenapa? Karena kalau alirannya paling besar, kalau nanti dia dijauhkan gitu ya, nah berarti kan nanti malah akan menyulitkan atau memperlama. Sehingga kalau dia punya aliran bahan paling besar, tadi ya di outflow ini tadi ya. Nah, kalau dia punya aliran bahan paling besar yaitu dari A ke B, maka ya A jangan dijauhkan dari B karena nanti yang diangkut itu lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Gitu. Nah, paham ya maksudnya ya. Nah, maka koefisien outflow dan koefisien inflow itu nanti digunakan untuk menentukan skala prioritas penempatan. Siapa yang akan ditempatkan berdekatan dengan siapa. Nah, tadi dia caranya apa tadi? Caranya adalah secara kuantitatif, yaitu penempatannya memang berdasarkan hasil pengukuran dan hasil perhitungan gitu maksudnya, bukan sesuatu yang sifatnya kualitatif. Paham ya? Nah, yang digunakan untuk menempatkan gitu ya, yang digunakan untuk menempatkan siapa yang harus berdekatan dengan siapa alias prioritas penempatan itu adalah koefisien outflow terlebih dahulu. Nah, yang digunakan ini gitu ya, itu adalah untuk menempatkan itu adalah koefisien outflow-nya sama, baru kita pakai koefisien inflow. Maksudnya apa? Sama itu maksudnya apa? Sama itu maksudnya adalah kalau misalkan di mana ya, ini ya outflow ya misalkan ya. Nah, contoh misalkan, ini contoh aja misalkan saja ini ya dari B gitu ya. Contoh misalkan kalau di sini kan tertulisnya ke D 60%, ke E 40%-nya. Nah, gimana kalau terus sama? Oh, ke D itu 50%, ke E juga 50%. Nah, siapa yang harus kita pilih diprioritaskan berdekatan dengan B siapa? D atau E? Wong koefisien outflow-nya sama.
Nah, maka kita lihat kalau sama seperti ini, maka kita lihat koefisien inflow-nya. Mana yang paling besar? Oh, ternyata yang paling besar adalah D. Nah, maka kita lakukan prioritas penempatan B itu ditempatkan berdekatan pertama kali dengan D, baru dengan E. Paham ya? Nah, jadi kembali lagi ke yang tadi gitu ya. Kembali lagi ke sini berarti yang digunakan untuk untuk menentukan skala prioritas penempatan yang pertama kali digunakan adalah koefisien outflow. Kalau koefisien outflow-nya sama, baru kita menggunakan koefisien inflow. Gitu ya. Nah, ini nanti silakan bisa kalian cek ya. Ini membacanya contoh misalkan Departemen A, prioritas pertama yang harus ditempatkan. Nah, ini kita punya 6 prioritas gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah kita nyatakan dia berdasarkan apa itu namanya? Hubungan kedekatan. Jadi kalau di PTLF itu hubungan kedekatan dinyatakan dengan huruf A, E, I, O, U, X, di mana A menyatakan absolut atau mutlak harus didekatkan, artinya harus bersebelahan. E itu sangat penting untuk didekatkan, I itu penting untuk didekatkan, O itu biasa aja, U itu adalah tidak penting untuk didekatkan, dan X itu justru tidak boleh didekatkan, gitu ya. Nah, itu adalah arti-arti dari apa itu namanya analisa hubungan aktivitas gitu. Nah, kalau untuk analisa kuantitatif biasanya kita pakai prioritas ini tadi, prioritas pertama, prioritas kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, itu boleh. Dan itu akan menggambarkan tadi hubungan kedekatan yang A, E, I, O, U, X gitu tadi ya. Nah, ini bisa kalian lihat tadi dari koefisien outflow yang ditempatkan pertama kali adalah yang koefisien outflow-nya terbesar, yaitu B. Nah, maka B, cara nulisnya adalah B akan di B itu akan ditempatkan pertama kali. Ini bukan angka satu ya, tapi ini tuh garis maksudnya. Nah, B ditempatkan pertama kali berdekatan dengan A. Kok kenapa? Karena koefisien outflow-nya sebesar 0,4. Berikutnya adalah C akan ditempatkan diprioritaskan yang berikutnya untuk berdekatan dengan A. Kenapa? Karena koefisien outflow-nya adalah 0,383 dan begitu seterusnya. Sudah ya. Nah, berikutnya hasil dari tabel skala prioritas penempatan ini bisa kita gambarkan dalam bentuk ARD. Nah, kemarin kalau saya menjelaskan tentang langkah-langkah SLP kan ada tuh yang disebut ARD. Nah, ini adalah penggambaran dari ARD. ARD adalah Activity Relationship Diagram. Jadi ARD itu adalah diagram yang digunakan untuk menjelaskan hubungan pola aliran bahan atau material atau item atau komponen antar bagian atau departemen satu dengan yang lainnya. Penggambaran ARD ada dua macam. Jadi dia bisa digambarkan dalam bentuk blok diagram yang kita sebut sebagai ATBD, jadi Activity Template Block Diagram. Atau kita bisa menggunakan kombinasi kode garis dan kode warna yang telah distandarkan untuk hubungan aktivitas yang ada. Jadi, untuk menggambarkan ARD itu ada dua macam caranya. Yang pertama digambarkan dengan ATBD, yang kedua adalah digambarkan dengan kode garis dan kode warna, gitu ya. Nah, ini adalah kode garis dan kode warna. Kalau tadi nilai derajat kedekatan tadi ya, A, E, I, O, U, X, kalau kemudian bisa kita nyatakan dengan prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga, keempat, gitu ya, kelima, kemudian keenam. Nah, itu akan dideskripsikan dengan derajat hubungan aktivitasnya tadi yang saya bilang. A itu berarti mutlak harus berdekatan, jadi memang harus bersebelahan. E itu adalah sangat penting untuk berdekatan, I itu penting, O itu cukup atau biasa, U itu tidak penting, dan X itu tidak dikehendaki. Jadi nggak boleh sama sekali berdekatan. Ya, derajat kedekatannya A itu dia digambarkan dengan 4 kode garis,
E itu 3 kode garis dan begitu seterusnya. Sedangkan kode warna, kalau A itu akan diberi kode warna merah, E itu orange dan begitu dan demikian juga seterusnya. Sudah ya. Nah, bagaimana cara penggambarannya? Ini adalah cara penggambaran ARD dalam bentuk ATBD. Nah, yang digunakan untuk menentukan apa itu namanya dasar yang kita gunakan untuk menentukan apa namanya penggambaran ATBD ini itu adalah apa tadi dari skala prioritas. Nah, silakan kalian lihat lagi tadi skala prioritas. Yang pertama itu adalah kita gambarkan dulu si A karena si A yang akan ditempatkan pertama kali. Jadi ini gambarkannya tuh gini. Ini saya ulangi ya cara gambarkan. Kita gambarkan A dulu. A itu digambarkan dalam bentuk template block diagram. Jadi tadi template block diagram itu apa? Dia digambarkan dalam blok atau kotakan yang sama besarnya gitu ya, kotakan bujur sangkar yang sama besarnya, baik itu A, B, C, D maupun E. Nah, walaupun ukuran luasannya beda-beda, tapi kita gambarkan dalam persegi yang sama besarnya. Nah, berikutnya adalah gitu ya, ini kan tadi menempatkan A, gitu. Nah, kita berikutnya melihat A itu prioritas yang pertama, gitu ya. Prioritas yang pertama itu harus berdekatan dengan siapa tadi? Prioritas yang pertama harus berdekatan dengan B, gitu ya. Prioritas yang kedua berdekatan dengan siapa? Yang kedua berikutnya. Yang kedua adalah dengan C. Yang ketiga dengan siapa? Yang ketiga dengan D. Yang keempat nggak ada, gitu ya. Keempat nggak ada. Kelima nggak ada. Keenam nggak ada. Karena dia diprioritaskan pertama berdekatan dengan B, maka dia kan mutlak ya, harus bersebelahan. Maka kita buat sebelahnya A itu adalah B. Nah, berikutnya kita buat B. Gitu. Nah, ya. B, lagi kita lihat tadi di skala prioritas. Yang pertama, dia berdekatan dengan siapa? OD. Gitu ya. Yang kedua, dia berdekatan dengan siapa? OE. Yang ketiga nggak ada, keempat nggak ada dan seterusnya ini dilengkapi ya. Ketiga, keempat gitu ya. Kelima, keenam nggak ada. Nah, berikutnya adalah oh dia berdekatan dengan D bersebelahan. Nah, maka kita buat yang D. Gitu. Dan begitu seterusnya. Ini semua dasarnya adalah skala prioritas penentuan. Paham ya? Nah, nanti ada juga benar atau salah Bu kalau nanti ini lambang dari prioritas ini kita gantikan dengan simbol dari hubungan antar aktivitas tadi yaitu pakai A terus apa I O U X. Boleh nggak Bu? Boleh, itu pun juga boleh. Contoh ya misalkan ya A tadi digambarkan dengan ini kan departemen A ya. Nah, prioritasnya digambarkan dengan tadi hubungan. Kalau mutlak itu tadi dinyatakan dengan simbol A. Kemudian A, apalagi A, E, gitu ya. Sini I, O, U, X. Boleh nggak begini ya? Memang boleh begitu. Gitu. Ya, jadi boleh mau pakai prioritas Romawi seperti ini 1 sampai 6 Romawi atau pakai A, E, I, O, U, X itu juga boleh. Paham ya? Itu adalah penggambaran dari ART. Berikutnya adalah nah, ini kalau contoh digambarkan dengan kode garis ya. Jadi tadi A dengan B hubungannya mutlak berdekatan maka dia diberi kode garis 4 dan begitu seterusnya. Paham ya? Nah, itu analisa kuantitatif untuk aliran bahan yang terjadi di mana tadi? Di lantai produksi. Nah, berikutnya kalau ada analisa kuantitatif, maka ada analisa kualitatif yang juga sama-sama digunakan untuk menganalisis aliran bahan. Nah, kalau kuantitatif tadi adalah berdasarkan data yang bisa terukur, maka kualitatif adalah berdasarkan data yang sifatnya subjektif, gitu ya, atau perspektif orang yang berbeda-beda. Nah, maka untuk metode kualitatif ini akan digunakan di mana?
Kalau kuantitatif tadi digunakan di lantai produksi, maka metode kualitatif ini akan digunakan untuk lantai non-produksi. Kenapa begitu? Karena aliran bahan yang terjadi di lantai non-produksi itu tidak bisa kita nyatakan secara kuantitatifnya. Contoh seperti tadi yang kemarin-kemarin pernah saya contohkan gitu ya. Berapa kali saya harus berpindah dari ruangan kerja saya ke kamar mandi? Kan nggak bisa dihitung secara tepat kan gitu ya. Kalau saya lagi banyak minum, cuacanya mendung gitu ya, dingin dan lain sebagainya, mungkin saya terus-terusan ke kamar mandi gitu. Tapi kalau enggak, ya enggak kan gitu ya. Nah, maka kan kita hanya bisa menyebut dia seberapa penting kan gitu ya, bukan berapa kali atau eh, berapa banyak yang saya bawa kan nggak bisa. Berbeda dengan yang tadi ya, yang kuantitatif kan saya menyatakan dengan dari mesin satu ke mesin dua saya akan membawa sekian unit, saya akan berkunjung sekian kali gitu ya. Tetapi kalau yang tadi di lantai non produksi kan nggak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah, oh dia penting nggak gitu ya. Kok penting kenapa? Ya karena saya misalkan saja tingkat kepentingan karena saya secara tugas harus sering berhubungan dengan si A misalkan gitu ya. Nah, maka ruangannya si A penting harus berdekatan dengan saya kan gitu. Jadi dia sifatnya adalah kualitatif atau subjektif. Nah, maka alat yang digunakan bukan lagi FTC gitu ya. Alat yang digunakan kalau metodenya kualitatif untuk menganalisis aliran bahan bukan lagi FTC tetapi adalah ARC. Nah, kemarin juga sudah disebutkan ya, ini malah tak coret-coret. Kemarin sudah saya sebutkan juga ya di apa namanya di diagram alirnya SLP ya. Nah, ada FTC, ada ARC. Nah, ini adalah ARC. ARC nanti adalah atau data yang ada di ARC itu adalah menunjukkan nilai-nilai yang menggambarkan derajat hubungan yang nanti akan dicatat sekaligus dengan alasan-alasan yang mendasarinya. Kenapa? Karena nilai hubungan nilai derajat hubungan itu dasarnya adalah subjektif tadi, bukan data yang sifatnya terukur atau kuantitatif. Ya. Nah, berikutnya biar cepat ya, nanti silakan kalian baca sendiri lagi di sini ya. Nanti prosedur cara untuk membuat peta hubungan aktivitas ini nanti silakan kalian baca sendiri. Nah, berikutnya langkah yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah membuat lembar kerja atau worksheet. Nah, bisa kita lihat di sini ya departemen ataupun nomor dan nama departemen. Nah, bisa kita lihat di sini dia adalah fasilitas-fasilitas yang ada di lantai non produksi atau yang ada di keseluruhan pabrik gitu ya. Contoh seperti bagian penerimaan pengiriman, penyimpanan material, penyimpanan alat dan perkakas dan lain-lain. Dan ini dicontohkan misalkan saja sebuah pabrik mempunyai fasilitas ataupun baik itu fasilitas pelayanan, fasilitas penempatan maupun fasilitas produksi yang ada di dalam pabrik itu ada berapa sini? Ada 8 departemen atau ada 8 fasilitas. Nah, berikutnya adalah kita akan memberikan gitu ya, memberikan derajat keterdekatan antara fasilitas-fasilitas tersebut. Tadi kita punya berapa simbol? Tadi kita punya 6 simbol untuk menunjukkan hubungan derajat kedekatan ya, yaitu A, E, I, O, U, X. Nah, berikutnya kita nyatakan dalam lembar kerja atau worksheet ini, contoh misalkan di sini ya, nomor 1 nama departemen adalah penerimaan dan pengiriman. Maka gitu ya, dia harus atau sangat penting gitu ya, mutlak harus berdekatan dengan siapa? Bukan sangat penting, maaf, mutlak ya kalau A itu. Dia mutlak harus berdekatan dengan siapa? Oh, dengan 2. 2 itu artinya apa? Nih ya, departemen 2 yaitu dengan penyimpanan material. Gitu ya. Dia sangat penting berdekatan dengan siapa? Enggak ada. Dia penting berdekatan dengan siapa? Oh, dengan departemen 5, yaitu siapa? Area produksi. Dan begitu seterusnya.
Paham ya? Nah, ini semua dasar yang mendasari dia harus berdekatan dengan siapa, itu adalah sifatnya subjektif atau kualitatif. Siapa yang Anda tanyai adalah orang-orang yang memang gitu ya, sehari-hari bekerja di bagian-bagian tersebut. Nah, karena dialah yang tahu sebenarnya seberapa penting kegiatan ataupun hubungan antar aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam departemen tersebut dan antar departemen satu dengan departemen yang lainnya. Baik, berikutnya adalah setelah kalian bikin worksheet gitu ya, berikutnya kalian bikin yang disebut ARC. Bentuk ARC ini seperti ini, seperti belah ketupat kayak gini, bentuknya tuh kayak gini. Nah, dia akan menggambarkan tadi ya hubungan kedekatan ataupun derajat kedekatan antar departemen plus alasan-alasannya, alasan yang mendasarinya apa ya. Nah, kalau kita membacanya gitu ya, belah ketupat yang ada di dalam ini kan belah ketupat ini. Nah, ya, dia kan digambarkan seperti ini kan, seperti belah ketupat gitu ya. Ini. Nah, yang ini itu menunjukkan derajat hubungannya. Nih, maka dia ditunjukkan dengan A, O, I, U, X dan lain sebagainya ya. Ini menunjukkan derajat aktivitas atau derajat kedekatannya. Sedangkan ini menunjukkan alasan-alasan yang mendasari kok gitu ya, kok diberikan derajat kedekatan A itu alasannya apa? Oh, alasan nomor 1, alasan nomor 2, dan alasan nomor 3. Paham ya? Nah, membacanya gimana? Kalau saya membacanya dari atas menuju ke bawah, ini ya, maka ini yang disebut sebagai Departemen 1, ini Departemen 2, jadi kalian jangan keliru bacanya ya, ini Departemen 3, ini 4, kemudian ini 5, ini 6, ini 7, dan ini adalah Departemen 8. Kalau saya membacanya dari bawah menuju atas, gitu ya, maka ini adalah Departemen 8, gitu. Ini Departemen 7, gitu ya, sebentar, ini satu ke, oh maaf, keliru. Ini Departemen 1, ini Departemen 2, ini Departemen 3, ini 4, ini 5, ini 6, dan ini 7, serta ini adalah 8. Maksudnya gimana? Maksudnya nih loh, ini yang saya bunderi ini ya. Nah, kita membacanya ini gitu ya, itu adalah Departemen 1 hubungannya dengan Departemen 2 itu bagaimana? Nah, ini kita cek di mana tadi? Di worksheet. Nah, worksheet yang sudah kalian buat tadi. Nah, silakan kalian cek, buka kembali worksheet-nya. Ya. Hubungan antara Departemen 1 dengan Departemen 2 kan kita bacanya dari sini toh, ini Departemen 2 toh. Berarti ini kan belah ketupat yang ada pada Departemen 1 hubungannya dengan Departemen 2. Nah, silakan kalian lihat di worksheet gitu ya. Dia diberi hubungan apa? Oh, diberi hubungan A mutlak garis berdekatan. Maka tuliskan di sini hubungannya adalah A. Gitu ya. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Berikutnya, kalau kita lihat yang ini nih, belah ketupat yang berikutnya, bawahnya ya, yang O ini gitu ya. Nah, itu kita melihatnya apa? Nah, kita melihatnya dari garis ini tadi. Dari garis ini, itu kan Departemen 1, kan gitu ya. Garis ini Departemen 1 menuju ke sini. Nah, sini tuh kita lihat di sini adalah Departemen 3. Nah, maka kita lihat di worksheet-nya. Hubungan antara Departemen 1 dan 3 itu apa? Oh, diberi derajat O. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah nomor 6. Dan begitu seterusnya. Ya, itu cara bacanya. Nah, gimana kalau cara bacanya yang dari atas ke bawah ini, Bu? Nah, contoh misalkan Departemen 8. Ini kan kita bacanya dari bawah sini ya, Departemen 8. Maka kita lihat ke sini, kita tarik sini. Nah, maka ini adalah Departemen 8 hubungannya dengan satu ya berarti ya. Dengan satu, apa itu hubungannya? Yaitu O gitu ya. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah 4 dan 5. Jadi bacanya begitu. Paham ya? Dan worksheet tadi itu hati-hati, jangan sampai dia berlawanan berlawanan arah, bukan berlawanan arah ya. Jadi maksudnya gini,
Nah, jangan sampai dia berlawanan. Contoh misalkan ya, ini bisa kalian lihat, Departemen satu itu diberi hubungan A dengan Departemen 2. Maka di Departemen 2, Departemen satu itu pasti juga akan diberikan hubungan A. Jadi yang mempunyai hubungan A dengan Departemen satu itu Departemen 2, maka pas Departemen 2 yang diberi hubungan A, salah satunya pasti Departemen satu gitu. Sehingga kalau worksheet Anda itu sudah benar gitu ya, sudah cermat dan teliti, maka di sininya juga nggak akan mungkin keliru. Nah, kadang-kadang di sininya nanti akan keliru, jadi nggak sinkron gitu ya. 1 dengan 8, kalau kita baca dari atas ke bawah 1 dengan 8 itu diberi O, kok dibaca dari bawah ke atas 1 dengan 8 kok tidak diberikan O. Nah itu biasanya karena nggak sinkron gitu ya. Nah nggak sinkron di worksheet. Nah itu yang kalian harus hati-hati. Paham ya? Nah setelah ini kemudian digambarkan dalam ARC, ini adalah contoh dari deskripsi alasan ya, tadi yang dituliskan di sini itu 1, 2, 3 itu adalah alasannya ini. Nah, kenapa kok diberikan derajat hubungan A atau mutlak perlu didekatkan? Karena kode alasan 1, 2, 3 yaitu menggunakan catatan bersama, menggunakan tenaga kerja yang sama, dan menggunakan space area yang sama. Itu alasannya. Dan begitu seterusnya. Paham ya? Menggambarkan ARC. Nah, setelah ARC itu digambarkan, berikutnya kita bisa menggambarkan hasil dari ARC-nya tadi itu dalam bentuk ATBD, sama seperti tadi setelah kita melakukan analisis pakai FTC, hasilnya akan kita gambarkan dengan ARD. Sama ini juga begitu. Setelah kita melakukan analisis aliran bahan secara kualitatif di lantai non produksi pakai worksheet dan ARC tadi, hasilnya akan bisa kita gambarkan dalam bentuk ARD. ARD itu bisa digambarkan dalam 2 bentuk kan tadi, yaitu ATBD dan pakai kode garis dan kode warna gitu ya. Nah inilah penggambaran dari penggambaran dari ARD dalam bentuk ATBD gitu ya. Dan ini adalah penggambaran ARD dengan bentuk kode garis. Nah, paham ya? Nah, ini adalah SLP dari sini nanti. Ini udah jadi template atau belum Bu? Sebenarnya belum ya. Ini belum jadi template. Masih dalam bentuk blok diagram. Nah, berikutnya nanti setelah sudah dipastikan dia sudah dilakukan analisis, baik itu secara kualitatif untuk lantai non-produksi dan kuantitatif untuk lantai produksi. Berikutnya adalah pembuatan template. Nah, pembuatan AAD dulu, dari pembuatan AAD baru dilakukan pembuatan template. Paham ya? Nah, analisa kuantitatif yang tadi dilakukan dengan koefisien outflow dan inflow itu adalah salah satu teknik gitu ya, salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk melakukan perbaikan terhadap pengaturan atau penempatan tata letak fasilitas. Itu adalah cara yang berbeda dengan craft yang kemarin saya berikan materinya. Tetapi tujuannya sama. Tujuannya keduanya itu gitu ya. Jadi tujuan dari craft maupun analisa kuantitatif dengan koefisien output dan input tujuannya sama, yaitu untuk mencari penempatan urutan dari fasilitas produksi yang ada di lantai produksi alias mesin-mesin produksi itu yang akan menghasilkan ongkos material handling yang paling kecil. Hanya saja tekniknya berbeda. Paham ya? Karena dua metode ini memang berbeda. Jadi algoritmanya itu beda gitu maksudnya. Ya, jadi kalau misalkan saja kalian sudah lakukan perbaikan dengan graf, maka kalian tidak perlu lakukan perbaikan dengan koefisien outflow dan inflow. Demikian juga sebaliknya, kalau kalian sudah melakukan perbaikan dengan koefisien outflow dan inflow, maka kalian tidak perlu melakukan perbaikan dengan graf karena berbeda. Kalau graf itu menyebabkan bentuk dari departemennya berubah-ubah ya, nggak lagi persegi kan gitu ya kemarin ya. Nah, sedangkan kalau koefisien output dan input enggak, dia tidak merubah bentuk gitu ya, dia bentuknya tetap sama. Dia hanya merubah penempatan saja gitu ya. Ada yang mau ditanyakan enggak?
Ada yang mau tanyakan? Kayaknya udah malam. Eh, Kayaknya nggak ada yang ditanyakan ya. Nah, baik, berikutnya adalah untuk apa namanya? Untuk materi ujian saya nggak ngerti juga apakah open book atau close book ya, karena belum saya diskusikan dengan Bu Berti. Tetapi ya kalian bersiap saja kalau itu close, gitu ya. Kalau itu close book dan juga bersiap kalau itu open book. Jadi artinya kalian ya siapkan catatan, apa itu namanya, siapkan catatan, siapkan handout dan lain sebagainya. Tetapi itu kalau open ya. Tapi terjadi aja juga kemungkinan kalau close book gitu ya, maka kalian juga mempersiapkan diri untuk belajar. Materi yang akan keluar kelihatannya biasanya adalah yang sifatnya hitungan, jarang yang teori, tapi Bu Berti biasanya ngasih teori ya keluar di materi ujian. Kalau saya nggak kasih teori, yang saya akan berikan itu adalah perhitungan dan analisis dari hasil perhitungan tersebut. Ya, itu kalau dari saya adalah mulai dari proses layout sampai craft gitu ya. Mulai proses layout itu dari mulai yang awal sampai algoritma craft dan juga SLP mulai dari awal itu ya sampai dengan tadi membuat ARD. Paham ya? Itu adalah materi yang akan saya keluarkan di ujian tengah semester atau evaluasi tengah semester. Untuk project based learning di SLB itu ada, gitu ya, tetapi akan saya berikan pada pertemuan ke-9, gitu ya. Ataupun nanti akan saya umumkan lebih lanjut lah, ya. Kalaupun nanti sudah saya bikin untuk project based learning-nya atau project based metode-nya nanti akan saya umumkan atau infokan di WA group kelas. Paham ya? Ada yang mau tanyakan? Lagi, saya tanya lagi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo, halo, ada yang mau tanyakan? Ya, baik. Kalau nggak ada, saya screenshot dulu untuk kehadirannya. Sebentar ya. Ada 5 slide soalnya. Berikutnya slide-nya itu slide yang ketiga. Bentar ya. Sabar ya. Udah pada ngantuk tuh. Karena saya udah ngantuk banget nih sebenarnya. Ya, 3, sekarang keempat ya. Ya, baik, sudah saya screenshot untuk semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Jangan lupa sahur bagi yang puasa. Jangan ketiduran hanya karena mengikuti kuliah PTLF ya. Baik, selamat malam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.